Maka seluruh sejarah ini berjalan untuk kemuliaan Kristus. Tetapi begitu Kristus datang yang kedua kali, Kristus akan memberikan kemuliaan itu kepada Bapa, sehingga Bapa itu akan dipermuliakan. Tapi ingat, ketika Bapa dipermuliakan, Anak dipermuliakan, Roh Kudus dipermuliakan. Maka kemuliaan itu sepenuhnya bagi Allah saja. Allah di dalam semua, Allah adalah semua. Itu bukan bicara kemudian Allah melebur dengan ciptaan. Ada sekarang pandangan-pandangan agama yang seperti itu. Allah itu di dalam saya. Saya adalah Allah. Bukan maksudnya seperti itu. Tapi Allah itu akan menjadi semua di dalam semua. Allah itu akan dipermuliakan di dalam langit dan bumi yang baru. Kemuliaan hanya bagi Allah saja. Lalu apa artinya ini semua bagi kita? Poin yang terakhir, saya sengaja taruh ini paling belakang. Supaya kita tahu apa implikasinya bagi kita. Allah itu dipermuliakan di dalam panggilan dan kehidupan Kristen kita. Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab. Orang-orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang hidup bagi Allah. Kalau saya mau katakan dengan satu istilah, man of God. Dari pertama sampai terakhir. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil dengan melihat kemuliaan Allah. Saya berikan satu contoh. Mari kita melihat di dalam Kisah 7 ayat yang kedua. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia, God of glory, telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham. Ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan ia berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sana saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah Abraham dari negeri orang Kasdim. Abraham itu tinggal di Ur, tinggal di Mesopotamia. Sangat mungkin juga menyembah berhala. Kalau Bapak Ibu membaca Kejadian pasal yang 11, itu adalah Menara Babel. Menara Babel itu didirikan di timur, di tanah Sinear, di timur. Itu sangat mungkin adalah Mesopotamia. Kota Ur itu, Abraham termasuk dari orang-orang yang tinggal di situ. Apa yang membuat Abraham mau keluar dari kota metropolitan? Apa yang membuat Abraham mau pergi keluar dari kota yang besar, kota yang modern itu, pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu? Apa? God of glory menampakkan diri, menyatakan diri kepada dia. Allah yang penuh kemuliaan itu menampakkan diri kepada Abraham. Dan kemudian Abraham tahu, ini Allah yang benar. Allah yang lain, ilah-ilah yang lain tidak pernah bisa menyatakan kemuliaan seperti ini. Kalau kita membaca, Allah itu menampakkan diri kepada Abraham, memanggil Abraham keluar, Abraham langsung tahu ini Allah yang benar. Semua saya tinggalkan untuk saya ikut kepada Allah yang benar ini. Musa itu melihat semak berduri yang berapi tetapi tidak hangus terbakar. Dan kemudian apa yang perkataan Tuhan ketika Musa datang mendekat. Ini sesuatu fenomena yang aneh. Sesuatu fenomena yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak mungkin natural. Ini pasti supranatural. Musa itu mendekat. Mau tahu apa yang terjadi. Tuhan bilang apa? Lepas kasutmu. Bapak Ibu pernah pikir atau tidak? Kenapa mesti lepas kasut? Tuhan bilang lepas kasutmu karena ini tanah yang kudus. Tapi apa hubungannya lepas kasut sama tanah yang kudus? Pernah pikir nggak? Bapak Ibu di dalam Alkitab dikatakan bahwa seorang budak tidak pakai kasut. Anak yang hilang ketika dia pulang, ayahnya memberikan beberapa hal kepada dia. Kasih cincin, berarti dia diterima kembali sebagai ahli waris. Kasih jubah, berarti statusnya dia dikembalikan. Tapi juga kasih sandal. Artinya apa? Bukan budak. Diterima kembali sebagai anak. Musa mesti lepas kasut. Bicara apa? Kamu mau kenal aku, kamu jadi hambaku. Kamu mau kenal aku, layani aku. Kamu mau kenal aku, kamu harus tahu siapa kamu dan siapa aku. Tuhan tidak mungkin dipermainkan. Tuhan tidak membiarkan kemuliaannya dikurangi sedikit pun. Even bahkan oleh orang sebesar Musa. Musa itu orang hebat pada zamannya. Tuhan sudah rendahkan dia, baru kemudian Tuhan panggil. Ketika Tuhan panggil, Tuhan kasih tahu kepada Musa. Siapa dia, siapa Allah, dan siapa Musa. Musa mesti lepas kasut. Dia melihat Allah itu mulia. Apa yang diinginkan oleh Musa? Ketika Musa masuk ke titik nol. Dia sudah membawa Israel keluar. Itu satu kemuliaan yang besar. Dia melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar.
Tapi kemudian orang Israel berdosa dan 3.000 orang harus mati. Itu seolah-olah begitu jatuh dia. Apa yang diminta oleh Musa? Tuhan, perlihatkan kemuliaan. Karena hanya kemuliaan Tuhan itu yang akan mampu membuat kita memikul salib, menyangkal diri, dan terus ikut Tuhan. Kalau kita tidak melihat kemuliaan Tuhan, tidak mungkin kita bisa menyangkal diri, menyangkal dunia ini, rela pikul salib kita, dan kemudian kita ikut Tuhan. Nggak mungkin.